ما حكم الاستماع إلى علي الجفري هذا اليمني؟ والله سبحان الله، هذا له تخبيصات. تارة يروي عن الشيخ أحمد الرفاعي أنه لما زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبلها أحمد الرفاعي رحمه الله. أحمد الرفاعي الذي هو عالم من علماء أهل السنة والجماعة. أيضا عبد القادر الجيلاني كان حنبلي المذهب، وأحمد الرفاعي كان حنبلي المذهب، لكن هذه رواية مكذوبة لا سند لها. وأيضا هذا علي بن حبيب الجفري قال نحن واليهود إخوة، وقال أنا لا أكره اليهود، ومن عقيدة الولاء والبراء أن تحب من أحب الله ورسوله وأن تبغض من أبغض الله ورسوله، فيجب الانتباه منه، وحذروا من هذا الشخص ولا تسمعوا له. Ini di negeri kita, yang mana mengenang daripada haul yang mulia Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi dan acara-acara yang semacam ini merupakan salah satu dari hari-harinya Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan wa dzakirhum bi ayyamillah, untuk mengingatkan manusia akan hari-harinya Allah Subhanahu wa taala, mengenang hari-hari anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada para kekasihnya, kepada para nabinya, kepada para walinya, mengenang anugerah hidayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenang orang-orang yang menempuh jalan hidayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan jalan kebaikan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menulis dari takdir kita dalam tulisan Allah yang terdahulu, menghadirkan kita di tempat yang semacam ini, menyimak, mendengar dan menerima anugerah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di zaman beliau, ini haul yang ke-113 tahun, di zaman beliau banyak hartawan, ada orang-orang kaya, tidak sedikit, banyak orang-orang kaya, hartawan, banyak orang-orang yang bertahta, yang punya kedudukan. Akan tetapi dari semua hartawan, orang-orang kaya, saudagar, pejabat, raja-raja yang ada di dunia di zaman tersebut, nggak ada yang dikenang, nggak ada yang disebut, kecuali sedikit dari mereka. Beda dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, 113 tahun, lihat kumpulan yang semacam ini. Perayaan beliau bukan hanya di Solo, di Hadramaut, di Afrika, di mana-mana tempat, mengenang daripada haul al-Imam al-Arif billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan bin Abdullah Al-Habsyi. Ini adalah sebuah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bagaimana wasiat beliau terus dibaca, nasihat beliau terus dikumandangkan, syair-syair beliau dan simtud durar maulid beliau, Masya Allah, senantiasa menyebar, bukan cuma di Hadramaut ataupun di Solo ataupun di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, menyebar daripada ilmu dan akhlaknya beliau. Ini ketahuilah, ini anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada para kekasih, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah, apabila aku ditaati aku ridha, apabila aku ridha aku berikan berkah, dan apabila aku memberikan berkah, keberkahanku tiada akhirnya. Bukan keberkahan Allah bukan berakhir setahun terus habis, 2 tahun habis, 10, 20 tahun terus habis, lah. 113 tahun sampai sekarang masih berlanjut keberkahan dari Allah Ta'ala, dan gak ada akhir daripada keberkahan yang Allah Ta'ala berikan kepada para kekasih orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kam khafifin nas min miskini qadim tala min safatil yaqini wa hana bainan nas dhu timraini wa huwa ladal haqqi azimun ali fa inna fayda fadlihi fin nasi jalla an tagyid wal qiyasi turguhu bi adadil anfasi wajuduhu jarin bi kulli hali. Berapa banyak wali-wali yang tersembunyi di antara manusia, orang enggak kenal dia, padahal dia telah meminum daripada minuman tauhid, anugerah, ma'rifah, pengenalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dianggap remeh di khalayak, di hadapan masyarakat, padahal dia agung dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang berkat dia Allah taala angkat bala dan musibah dan bencana dari umat manusia ini. Dan berapa banyak nasihat yang kita dengar di majelis ini, mulai dari Roha kemarin dibacakan kalamnya para ulama, nasihat para ulama, bimbingan para ulama, dan juga qasidah yang dibacakan yang penuh dengan hikmah. Ini adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di majelis yang mulia ini. Dan ketahuilah bahwasanya
dunia yang kita ada di dalamnya ini, di dalamnya ada pernak-pernik, dan orang yang sibuk dengan pernak-pernik dunia ini banyak. Tapi asal tahu saja bahwasanya gul mata'ud dunya galil, pernak-pernik duniawi, aksesoris duniawi, semua yang ada di dunia ini itu adalah hal yang kecil, hal yang recehan. Sungguh rugi orang yang merasa puas hanya dengan recehan saja. Segala tahtanya, segala hartanya, segala kedudukannya, segala popularitas, semua itu adalah recehan, pernak-pernik yang kecil, aksesoris yang kecil. Sungguh rugi orang yang merasa puas, merasa cukup, merasa ridha, merasa gembira, merasa bangga dengan hal yang recehan tersebut. Akan tetapi ketahuilah yang agung dari dunia ini adalah hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada Rasulullah, hubungan kita melalui mereka para aulia, para salihin yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisannya mereka apa? Yang didapat para salaf tersebut, para wali-wali, warisan yang mereka dapat bukan uang, bukan harta. Warisan mereka adalah hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan mereka dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam khusyuk mereka, dalam cita rasa mereka, di dalam ketakwaan dan istiqamah mereka. Dan kita mendengarkan dari ucapan-ucapan mereka yang menggetarkan hati, yang menggetarkan jiwa, yang memanggil kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan pengabdian secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka para kekasih-kekasihnya Allah, mereka tidak menatap apapun, yang mereka lihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melihat apapun daripada apa-apa yang ada di dunia ini. Yang mereka saksikan, yang mereka ingat, yang mereka sebut, yang mereka agungkan adalah Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Itu Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan di dalam cara membangun hubungan kita kepada Allah dan membangun hubungan kita kepada makhluknya Allah Ta'ala, ada dua cara membangun hubungan kita kepada Allah, membangun hubungan kita kepada makhluk-makhluknya Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ini merupakan rangkuman, ringkasan dari apa yang diucapkan oleh para wali-wali lainnya, dari para salihin, semuanya pun berucap dengan ucapan dan irama yang sama. Mereka mengatakan bahwasanya kun ma'al haq ka'anla khalq, jadilah kamu bersama al-haq, bersama Allah Subhanahu wa taala. Saat kamu bermuamalah, bersikap kepada Allah, seolah-olah tidak ada makhluk sama sekali. Jangan pedulikan makhluk sama sekali di dalam kamu menjalin hubunganmu kepada Allah taala. Bersikap kepada Allah seolah-olah tidak ada makhluk. Jangan anggap makhluk apapun juga. Bersikaplah kepada Allah taala seolah-olah tidak ada apapun kecuali Allah taala. Dan saat kamu bersikap kepada makhluk, bermuamalah kepada makhluk, ka'an la nafs, seolah-olah tidak ada nafsu. Hilangkan nafsumu, injak nafsumu, lupakan nafsumu. Dia mau rugi, ya seolah-olah tidak ada dia. Tetapi kita menjalankan hak orang lain dengan sebenar-benarnya ketika kita bersikap dan bermuamalah kepada makhluk lain. Wah, kata kalamnya para rijal, para ulama adalah seputar hal ini di dalam hubungan kepada Allah dan hubungan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita adalah menjalankan daripada hukum-hukum syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang disebarkan oleh para ulama, para pewaris-pewaris tersebut, baik dari kalam yang bersumber dari kalam Allah, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat para ahlillah yang mana mereka merupakan orang-orang yang memiliki rahmat yang besar kepada semua makhluk-makhluknya Allah Ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang mengabdikan hidupnya, nafasnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengabdian kepada Allah, al-ubudiyah kepada Allah Ta'ala adalah magam yang paling tinggi. Magam yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala adalah magam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka abdinya Allah, orang yang merasa kalau dirinya adalah budaknya Allah, pelayannya Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari jebakan syaitan, dari bisikan syaitan, dari perangkap syaitan, dari arahan-arahan syaitan yang bujuk rayunya syaitan. Waliyadzubillah min dzalik. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku, abdiku, budakku, pelayanku, kamu nggak punya kuasa kepada mereka. Kamu nggak bisa mempengaruhi mereka, baik dengan ucapanmu, dengan segala hal bujuk rayumu yang ingin membuat mereka tergiur. Mereka nggak tergiur, nggak terbawa, bahkan nggak terpesona
dengan apapun yang dibawa oleh syaitan tersebut. Kenapa? Sebab mereka abdinya Allah subhanahu wa ta'ala, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang hobi mereka, kesukaan mereka, kekaguman mereka habis untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak tersisa lagi kekaguman buat yang lain atau rasa terpesona kepada hal apapun juga selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pernah dulu di majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Seiwun, ada seorang ulama besar, Al-Wali Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad As-Saggaf, yang berasal dari Gaidun. Itu saat hadir majelisnya Al-Habib Ali minta kepada beliau, ayo bicara, ceramah sedikit. Maka beliau pun berbicara bahwasanya beliau menyebutkan rukun daripada pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah pondasi dari pengabdian kepada Allah, pondasi daripada ibadat, bahwasanya seorang hamba menyadari kalau dirinya adalah budaknya Allah, pelayannya Allah, dan Allah adalah majikannya. Dan bagaimana sikap budak kepada majikan? Itu orang yang memposisi, sebagaimana ulama mengatakan, orang yang memposisikan dirinya kepada Allah seperti posisi seorang budak di hadapan majikannya, maka nggak bakalan luput kebaikan apapun dari orang yang semacam ini, nggak bakalan luput segala kemuliaan dari orang yang merasa dirinya adalah budak dan pelayannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karenanya itu hendaknya kita mengajarkan kepada anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, mengenalkan kepada anak-anak kita ilmu yang semacam ini, majelis yang semacam ini, sebab ini yang akan memberikan pengamanan kepada mereka, membentengi, mengamankan pikiran mereka, mengamankan akhlaknya mereka, mengamankan moralnya mereka, mengamankan pergaulan mereka di tengah anak-anak kita, keluarga kita, kaum wanita kita, terutama di zaman yang semacam ini, zaman fitnah, zaman bencana, zaman di mana segala macam pendapat berseliweran di antara kita, di antara umat ini. Dan tugas kita adalah kita hadir di majelis ini, kita berharap, kita berdoa, tetapi juga kita berupaya, berusaha ya, dengan mendidik keluarga kita dengan didikan yang benar. Dan apa yang disebarkan, jangan cuma yang disebarkan di dalam rumah-rumah kita hanya siaran-siaran keburukan, siaran riba, siaran namimah, siaran yang mengajak kepada kemungkaran, perzinaan dan semacamnya, waliyadzubillah min dzalik, dari apa yang ada di media sosial ataupun juga apa yang ada di handphone ya, yang mana semuanya ini tidak membawa apa-apa kecuali kerusakan, mengajarkan kerusakan. Kalau kita pasrahkan pendidikan anak-anak kita, tidak kita didik mereka dengan benar, kita pasrahkan begitu saja, biar mengalir begitu saja. Ini handphone ataupun juga media sosial membawa hanya kesialan, membawa keburukan di tengah-tengah anak-anak kita, terutama para kaum pemuda. Nah, karenanya itu sebarkan kebaikan, sebarkan ilmunya Rasulullah, sebarkan kecintaan dan hubungan yang menghubungkan mereka, mengkoneksikan mereka terhubung kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada para aulia wa salihin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di majelis ini, terutama mereka yang telah mengadakan majelis yang semacam ini dengan segala upaya jeripaya mereka membantu terwujudnya majelis yang semacam ini. Wabil khusus Al-Habib Hasan bin Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, dan juga segenap saudara-saudara beliau Al-Habib Ahmad, dan juga semua anak-anak beliau dan cucu-cucu mereka semuanya. Allah Ta'ala berikan berkah, dan kita semua yang hadir tempat ini. Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jilani beliau bilang, tahu gak, di antara hal yang menyenangkan saya hadir di majelis ini, di antara hal yang paling menyenangkan saya, yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda nggak paham kok langsung memvonis. Suudzon itu namanya. Meninggallah Habib Abu Bakar, gempar satu kota Adan. Siapa yang nggak kenal Habib Abu Bakar? Di Adan itu ada museum susu, masih ada. Habib Abu Bakar itu waktu masuk Adan ditantang. Kalau engkau benar orang soleh, wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Habib Abu Bakar itu terkenal di kota Adan. Dia waktu mau masuk Adan doa, ya sama subil laban walad Abdullah dakhal Adan. Kayak langit turunin hujan susu. Anak Abdullah mau masuk Adan. Karamahnya itu hebatnya. Serah, ente nggak percaya di Adan ada museumnya, ada susunya sampai sekarang. Nggak bisa diminum lagi itu susu dari tahun kapan. Dia nulis wasiat minta dimandiin jenazah sama orang kaya raya. Pas dibaca wasiatnya bingung orang kaya. Ya orang kaya kagak ngaji, kagak apa, gimana mandiin jenazah? Gimana mandiin
jenazah, bingung, semua orang bingung gimana. Yang paling bingung si orang kaya ini, saya disuruh mandiin jenazah Abu Bakar, apa nggak salah ini? Tahu-tahu tanya-tanya, teliti-teliti, Abu Bakar punya urusan apa waktu dipersiapkan jenazahnya? Abu Bakar punya utang sama satu orang, berapa? 50.000. Oh, saya baru tahu, kata dia. Jadi makna dari wasiat Abu Bakar mandiin jenazah, bukan mandiin jenazah secara nampak, tapi mandiin jenazah, mandiin utangnya, bayarin. Akhirnya dilunasin tuh 50.000 daripada dirham tersebut. Seperti kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim atau kalimat aulia di zamannya ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau lo kan muka lokal. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Yang mana nih?